tidak bisa. Ya, betul. Oke, sudah muncul recordingnya karena saya tadi malas untuk memotong Pak Ferry karena lagi semangat sekali berbicaranya. Baik, itu Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita lanjut ke fitur-fitur yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kita akan mengevaluasi sedikit masalah di absensi dan di Google Classroom kita, Bapak Ibu. Pertama, mohon izin saya dulu ini Pak Ferry yang share screen, mohon izin share screen Bapak Ibu. Saya mau share screen dulu ini tentang absen hari pertama Bapak Ibu. Absen hari pertama ini adalah atau daftar hadir hari pertama ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali karena ini datanya langsung ke pusat, ini akan juga dipergunakan sebagai untuk penerbitan sertifikat. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir hari pertama Bapak Ibu. Di sini saya lihat daftar hadir hari pertamanya dari 270 atau 150-an yang ikut secara live, itu yang mengisi nama Pak Beri itu baru 60 orang, yang mengisi nama saya 112 orang. Nah, dan Bapak Ibu pastikan kita kan sudah membagi itu nama mentornya, nama coachnya. Kalau yang dari separuh SMP 2 sampai SMP 10 itu Bapak Beri Dipanda. Tetapi dari yang atas sampai separuh sampai SMP 1 dan separuh SMP 2 itu saya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah terisi satu kali salah memasukkan namanya, lebih baik tidak usah diulang kembali karena itu nanti nama Bapak Ibu akan otomatis terdelete kalau Bapak Ibu ulang 2 kali nanti Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada kasus Pak Ferry, kasusnya tidak ngisi nama kita berdua sebagai Google Master Trainer-nya ini. Saya lihat nih, mohon maaf, ada ngisi dari Ade Putri Sarwenda sama Agus Budianto. Ini Bapak dan Ibu kita dari SMP 1 dan SMP 10. Tapi nggak apa-apa, mungkin salah klik pada waktu itu Pak Ferry. Mungkin itu kita mengarahkan agar yang saya lampirkan pada halaman forum, yang belum mengisi saja agar segera mengisi ini. Dan yang tugas 2 juga setelah menonton video yang kedua, Bapak Ibu juga isi daftar hadirnya, dan sekarang Bapak Ibu juga mengisi daftar hadirnya setelah selesai kegiatan ini. Mungkin itu dari saya Pak Beri masalah pengisian daftar hadir. Terima kasih Pak Beri. Ya, baik. Makasih Pak Robi. Makasih sudah mengingatkan kembali. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu yang belum bisa memberikan perhatian pada absen yang pertama kemarin ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dicek lagi. Kalau seandainya Bapak Ibu belum mengisi silakan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena menghemat waktu tidak terasa ini kita sudah hampir jam 2:30, berarti kita harus segera membahas tentang fitur pertama. Sebelum kita lanjut ke fitur-fitur berikutnya, kita mulai dulu dengan Google Form. Saya yakin sebagian Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Form ini untuk macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, silakan ketikkan di kolom chat sudah pernah. Kemudian sudah pernah untuk penilaian kah, atau untuk survei kah, atau untuk apa? Silakan Bapak Ibu bantu ketikkan di kolom chat bagaimana Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu menggunakan Google Form selama ini. Terserah itu mau untuk penilaian atau untuk survei atau mengumpulkan data di sekolah Bapak Ibu. Mungkin juga sebagian kepala sekolah juga mungkin sudah menggunakan ini ketika mengumpulkan data, atau mungkin Bapak Ibu di ya Ibu Vika Erviani sudah pernah untuk penilaian ya. Ibu Putrika juga sudah pernah, sudah banyak yang pernah ya. Rata-rata untuk penilaian ya Pak Robi ya. Jadi ya sudah pernah Ibu Sofwarni, ya makasih Ibu sudah pernah menggunakannya ini. Nah artinya Pak Robi ini tidak perlu banyak, berarti pekerjaan saya berarti tidak terlalu berat nih Pak Robi, hanya mengulang-ulang saja tentang Google Form ini. Mohon izin saya mengingatkan lagi Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Bapak Ibu, lebih kurang kemarin ini tampilan drive Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan
akun belajar.id di sebelah kanan atas pasti nanti akan terbaca itu belajar.id-nya, alamat email Bapak Ibu. Langsung saja, kalau kita seperti biasa, biasanya Bapak Ibu beberapa pilihan caranya untuk kita agar bisa memulai pekerjaan menggunakan Google Form. Bapak Ibu bisa sebenarnya ketik di googleform.google.com biasanya juga bisa, atau google.com/form juga bisa. Nah, kalau kita berangkat dari Google Drive ini biasanya kita bisa mulai dengan mengklik New. Kemudian kita akan dikasih beberapa pilihan. Beberapa pilihan dari yang utama itu yang dikasih oleh Google adalah Google Docs, Sheet, Google Slides, dan Google Form. Nah, kita coba ambil Google Form. Kita berasumsi kita mulai pekerjaan dari nol, dari awal kita tinggal klik ini dan ambil form kosong atau blank form. Nanti kita akan digiring ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti biasa, kalau saya pribadi biasanya saya mulai dulu dengan judul di atas, untitled form ini, atau belum ada judul, form yang belum ada judulnya. Biasanya kita klik ini dengan membuat judul misalnya uji coba tes misalnya atau UH ya. Atau boleh Bapak Ibu kasih, terserah Bapak Ibu pilihannya apa saja. Kemudian sudah tersimpan otomatis. Apa yang sudah Bapak Ibu juga bisa perhatikan di sini juga langsung terubah ya. Judulnya tadi langsung terdeteksi di sini. Di bawah ini di form description, Bapak Ibu bisa jelaskan ini form apa. Jadi misalnya ini semacam, saya contohkan ini ya. Saya contohkan ini adalah UH. Atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa UH, kita ganti misalnya dengan form data, misalnya kemarin ya, yang saya ganti ini ya, biar lebih ini. Saya ganti misalnya ini form Satya Lencana di sekolah misalnya ya. Kemudian kita kasih penjelasannya di sini, ini merupakan permintaan data Satya Lencana. Lencana misalnya SMPN 1 Payakumbuh misalnya. Jadi siapa tahu nanti di sekolah Bapak Ibu mendapat surat dari BKD Kota Payakumbuh untuk pengusulan Satya Lencana. Kemudian pihak tata usaha nanti menyediakan form isian. Biasanya kita disuruh untuk mengunggah berkas. Nah biasanya bisa kita pakai Google Form untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Setelah kita buat penjelasan seperti itu Bapak Ibu, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu, tanda plus ini berarti kita ingin menambahkan form pertanyaan atau pernyataan atau apapun itu. Kemudian ini kita bisa menggunakan import questions atau kita ambil pertanyaan dari form yang sudah pernah kita buat atau dari manapun. Kemudian ini adalah pilihan judul dan deskripsinya. Di bawah kita juga bisa mengupload gambar. Kita juga bisa sebenarnya mengattach video, dalam hal ini juga YouTube video misalnya. Dan yang terakhir kita bisa buat bagian ya atau seksi, beberapa seksi. Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti survei yang terdiri dari berbagai macam seksi yang kita klik berikutnya atau next baru muncul halaman berikutnya. Nah ini add section ini. Kita cobakan Bapak Ibu. Kita berasumsi bahwasanya kita mulai dari nol. Kita misalnya kita ketikkan nama. Kemudian secara otomatis Google langsung mendeteksi bentuk atau format jawabannya ini dalam bentuk jawaban pendek. Biasanya Google sudah mendeteksi itu. Kita bisa pakai pilih sebenarnya ya. Jawabannya tergantung pertanyaan yang kita mau. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau dalam bentuk survei kita juga bisa pakai ini nanti. Apapun itu. Kita juga bisa, nanti kita contohkan ya. Bapak dan Ibu, biasanya saya bekerja langsung saya klik required ini atau ini harus diisi maksudnya. Jadi kalau seandainya dia tidak mengisi pertanyaan ini, responden kita atau orang yang kita minta atau siswa kita, biasanya mereka tidak bisa
submit atau mengirimkan jawabannya. Biasanya saya selalu mulai dengan mengklik ini, kemudian nanti kita bisa copy saja nanti. Sebelum itu sebenarnya saya mau menjelaskan ini Bapak Ibu, kita bisa sebenarnya tambahkan deskripsi di pertanyaan masing-masing pertanyaan yang kita isi itu dengan mengklik description ini atau deskripsi. Kita bisa tambahkan penjelasan. Kadang-kadang anak-anak kita kan tidak paham bagaimana cara menjawab satu atau dua pertanyaan tertentu. Kita bisa tambahkan deskripsinya. Misalnya deskripsinya untuk pertanyaan nama ini adalah isilah nama Bapak Ibu sesuai dengan SK terakhir misalnya. Termasuk nanti gelar dan segala macamnya. Ini bisa seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk menambah pertanyaan berikut kita tinggal tambahkan duplicate atau kopikan pertanyaan ini ke pertanyaan berikut. Biasanya dia ngikut Bapak Ibu kalau seandainya kita sudah klik required atau ini harus diisi, maka kita harus klik duplicate ini, biasanya mereka sudah ngikut aja. Berarti sekarang kita bisa pindah, setelah kita klik, kita bisa pindah ke pertanyaan berikutnya. Contohnya untuk pertanyaan Satya Lencana ini, setelah nama biasanya kita tanyakan biasanya dia mau Satya Lencana tahun berapa misalnya ya. Jadi bagian Satya Lencana kita anggap aja itu ya, Satya Lencana. Ini kita mau nanti jawabannya Bapak Ibu guru-guru kita itu memilih 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Berarti jawabannya nanti berupa pilihan atau multiple choice biasanya kita sebut. Kita pilih di sini format jawabannya. Kemudian kita pilih multiple choice. Kemudian setelah kita pilih multiple choice, biasanya kita pilih opsinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya, biasanya kalau Satya Lencana pakai Romawi ya, kita ketik 10 Romawi seperti itu untuk yang paling rendah Satya Lencananya. Kemudian kita bisa tekan tab saja pada perangkat kita kalau pakai laptop, atau kita klik add option atau pilih tambahkan pilihan berikutnya dengan mengetik pilihan berikutnya. Kebetulan dalam hal ini pakai Romawi 20 maksudnya ya, 20 Romawi. Kemudian yang ketiga langsung kita klik 3 Romawi. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu bisa tambahkan optionnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam soal UH atau penilaian di SMP mungkin sampai D, A, B, C, D, kita bisa tambahkan juga hal-hal apapun kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan opsi yang Bapak Ibu inginkan. Ini kita sesuaikan ya. Misalnya ini isilah, kita sesuaikan ya. Kita klik lagi deskripsinya. Isilah Satya Lencana yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu misalnya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Bapak Ibu, kita juga bisa sebenarnya mengatur jawaban dari pertanyaan kita. Misal ya, misal kalau dalam pertanyaan Bapak Ibu dalam survei nanti misalnya Bapak Ibu yang dari tata usaha atau kepala sekolah, misal Bapak Ibu ingin misalnya jika responden kita atau siswa kita menjawab A misalnya taruhlah 10 tahun seperti ini, kita juga bisa arahkan mereka ke pertanyaan tertentu. Misalnya ketika mereka menjawab 10 tahun, kita ingin mereka untuk mengupload file tertentu yang berbeda dengan 20 tahun dan 30 tahun. Sebenarnya kita bisa setting juga di sini. Kita bisa atur urutan yang ini ya, go to section based on answer. Jadi kita bisa atur ketika mereka menjawab jawaban tertentu, kita bisa arahkan mereka ke pertanyaan selanjutnya menggunakan go to section based answer ini.
Jadi kalau seandainya mereka jawab A, kita arahkan ke pertanyaan berikutnya. Biasanya kan kalau di sebuah survei itu biasanya kan ada pertanyaan yang dikelompok-kelompokkan untuk segmen-segmen tertentu. Nah, Bapak Ibu juga bisa pakai fitur ini di Google Form. Bapak dan Ibu, untuk tata usaha ini sangat powerful sekali, sangat bisa sekali dipakai, terutama biasanya kalau dinas pendidikan itu biasanya kan kalau minta data kadang-kadang kan butuhnya cepat. Dan kadang-kadang kita juga Bapak Ibu sedang berada di rumah dan kepala sekolah biasanya langsung menginstruksikan biasanya ke bawahan segera kumpulkan data ini. Nah, biasanya kalau kita pakai hard copy atau tunggu besok dulu, biasanya nanti akan ada 1-2 orang yang terlambat dengan alasan segala macamnya atau tidak dapat informasi dan segala macamnya. Nah, pakai Google Form ini adalah salah satu cara yang bisa kita pakai untuk meningkatkan efektivitas kita untuk di sekolah. Sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menambahkan video. Kita bisa copy lagi pertanyaan ini atau kita tambah add pertanyaan baru ya dengan menambah add pertanyaan ini ya, add question. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan video. Jadi sebelum ini saya hapus dulu. Saya Bapak Ibu ingin menambahkan video, Bapak Ibu tinggal klik sebenarnya video yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu punya video dari sumber lain, Bapak Ibu tinggal sediakan atau kopikan URL yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya mau mencari video di YouTube, Bapak Ibu tinggal gunakan video YouTube di search ini. Misalnya ini tentang Satya Lencana tadi ya. Bapak Ibu tinggal klik ini dan tinggal klik saja maka dia akan otomatis tersedia di YouTube. Maksud saya di Google Form Bapak Ibu. Jadi apapun bisa termasuk gambar juga. Bapak Ibu mungkin ujian sekolahnya sudah menggunakan Google Form untuk ulangan harian atau penilaian harian bersama atau penilaian akhir semesternya mungkin saya yakin sebagiannya sudah menggunakan Google Form. Pasti sudah sangat familiar lagi terhadap Google Form ini. Setelah itu kita bisa atur responnya, bisa kita lihat di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah menyebarluaskan Google Form-nya, Bapak Ibu juga bisa tampilkan hasil dari Google Form ini dalam bentuk spreadsheet atau Google Sheet. Bapak Ibu bisa pakai ini sebagai database juga, sebagai tempat mengumpulkan datanya untuk kemudian Bapak Ibu lakukan analisis atau analisis lebih lanjut tentang apa kebijakan yang diambil berdasarkan data. Kalau Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran ini bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang apa saja yang sudah atau belum dikuasai oleh siswa kita dalam bentuk penilaian. Untuk mengirimkannya Bapak Ibu kita tinggal klik tombol send ini. Ini sebelum kita bahas tugasnya ya. Bapak Ibu bisa beberapa pilihan di sini. Misalnya Bapak Ibu bisa gunakan form ini untuk sebagai pemilihan ketua OSIS misalnya di SMP. Ini juga bisa digunakan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semua siswa Bapak Ibu sudah terdaftar pakai akun belajar.id, kita bisa pakai pemilihan ketos, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pakai ini dengan catatan semua email siswa sudah terdaftar. Kita bisa langsung kirim form ini ke semua siswa sesuai dengan email mereka, termasuk seperti email di akun pembelajaran kita ini. Jadi seperti itu bisa efektif. Dia tertutup, tidak bisa digunakan oleh orang yang di luar email tersebut. Kemudian kita juga bisa pakai opsi lain, yaitu kita pakai share dari optionnya. Kita share link yang disediakan oleh Google Form itu sendiri. Kita juga bisa perpendek link yang sangat panjang ini. Kalau Bapak Ibu bisa pakai pihak ketiga juga banyak sekali penyedia dari website lain penyedia aplikasi untuk memperpendek alamat ini. Jadi bisa seperti itu. Nah ini biasanya jarang digunakan. Ini kita juga bisa embed istilahnya Bapak Ibu. Kita juga bisa sisipkan Google Form ini kalau seandainya Bapak Ibu ingin ini selalu tampil di sebuah laman website atau dimanapun.
Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, misalnya ini bisa digunakan sebagai tempat pengaduan. Mungkin ini jarang dipakai oleh beberapa sekolah, bahwa Google Form ini bisa dipakai untuk kotak saran juga, gitu ya Pak Robi. Mungkin selama ini di sekolah kotak saran itu masih dalam bentuk kayu atau kotak besi dipajang di gerbang atau segala macamnya. Nah, kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah mau, Google Form ini sebenarnya bisa digunakan sebagai kotak saran. Kemudian Bapak Ibu embed atau Bapak Ibu sisipkan, tempelkan di website sekolah Bapak Ibu. Jadi siapapun yang ingin memberikan saran kepada sekolah Bapak Ibu atau keluhan atau masukan, Bapak Ibu bisa tinggal minta mereka mengakses website sekolah Bapak Ibu, misalnya spn1payakumbuh.sch.id misalnya, biasanya website sekolah itu ya. Nah, biasanya di laman itu, di luar website itu Bapak Ibu tinggal sisipkan Google Form saran Bapak Ibu ini di website Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya bisa setting bahwasanya saran ini hanya bisa diketahui oleh kepala sekolah. Jadi apapun itu masukan baik tentang guru, tentang siswa, tentang gedung sekolah dan segala macamnya, itu Bapak Ibu kepala sekolah bisa pakai itu sebagai salah satu sumber informasi bagi Bapak Ibu untuk mengambil kebijakan agar mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan keluhan-keluhan yang selama ini mungkin siswa tidak berani untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Nah, ini juga akan nanti menjadi pilihan lebih nanti bagi sekolah Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu melakukan ini sebagai tempat kotak saran digital dalam tanda kutip. Saya yakin itu di salah satu opsi untuk akreditasi sekolah juga menjadi salah satu poin penting penilaian dari akreditasi sekolah. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk akun pembelajaran, khususnya penggunaan akun pembelajaran Google Form khususnya, bagaimana memanfaatkannya di sekolah. Jadi tidak hanya sebagai penilaian saja Pak Robi, juga bisa kita pakai lebih luas lagi sebagai kotak saran digital atau online yang mungkin bisa disetting hanya kepala sekolah seorang yang tahu sehingga kerahasiaannya terjamin. Dan ini bisa dijadikan salah satu pilihan kebijakan sumber informasi, mungkin tidak menjadi sumber informasi utama ya, karena kalau kotak saran digital biasanya itu bisa saja kalau tidak difilter Pak Robi bisa saja liar nanti kan, tapi saya yakin kepala sekolah bisa mendapatkan salah satu sumber informasi dari kotak saran digital ini, baik dari siswa, orang tua dan segala macamnya. Bapak Oke, Ibu, Pak Beri. ya. Ini yang saya tanyakan ke Pak Beri tadi pagi, itu sudah langsung saya praktekkan Pak Beri. Apakah saya bisa izin share screen sebentar Pak Beri? Siap. Saya stop. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu juga yang diterangkan oleh Pak Beri sebentar ini. Yang kebetulan saya mendapat tugas sebagai sekretaris dalam pemilihan pengurus MGMP Fisika Sumatera Barat. Dan saya komunikasi dengan Pak Beri ini gimana bikin sebuah form pemilihan yang nanti memang betul-betul guru fisika yang bisa memilih. Walaupun guru fisikanya itu belum punya akun pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara baik ini bisa kita gunakan di kegiatan ujian Bapak Ibu, di kegiatan ujian seperti ini, kita masukkan alamat email, lalu setelah itu untuk nama seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pada Google Form ini tidak harus mengetikkan nama satu-satu. Bapak Ibu tidak harus mengetikkan nama satu-satu. Bapak Ibu ini saya contohkan, saya punya data guru. Lalu di data guru ini, di mana ini ya? Ini data guru Fisika Sumatera Barat. Tinggal saya copy saja data guru ini semua. Maaf, yang di sini maksud saya yang nama ini. Nama ini saya copy Bapak Ibu. Oke. Cukup segitu saya copy. Selesai saya copy. Nah, lalu misalkan saya tambahkan lagi kolom nama satu lagi. Oke, dia pindah ke bawah. Jadi kalau dalam ujian pun option ABC Bapak Ibu, kita tidak usah copy satu-satu, tapi bisa copy secara banyak seperti ini. Di opsi 1, saya letakkan kursornya, lalu saya klik Ctrl V atau saya klik paste as plain text Bapak Ibu.
Dan itu akan langsung tercopy semuanya. Ini ada kebetulan nama Pak Beri juga. Nah, itu Otomatis ya, kira-kira otomatis ya Pak ya, Robi ya. bagaimana kita mengcopy secara banyak Bapak Ibu, jadi ini cepat. Jadi ketika ujian, ini untuk mensiasati ujian Bapak Ibu, jika kita bikin nama seperti ini kita pilih drop down. Sehingga siswa nanti tampilannya itu akan melihat dia mencari nama. Jadi siswa tidak bisa isi nama-nama si Uco, si Upia, si Bandon, Bapak Ibu. Itu tidak bisa, dia terpaksa memilih namanya. Itu cara kita yang memvalidasi yang pertama siapa peserta ujian kita. Yang kedua Pak Ibu juga diberikan pengenalan oleh Pak Beri tadi bahwasanya di sini saya bikin keterangan seperti ini. Jika gurunya berasal dari Kabupaten Agam, Bapak Ibu bisa memilih nanti jika dari 10 MIPA 2 pergi ke soalnya ini. Maaf, dan jika dia di kelas 7 74 soalnya ini, 75 soalnya ini, 76 soalnya ini. Ini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada buka bagian kedua, buka bagian ketiga. Jadi kalau dia memilih yang kita tentukan ini, maka dia akan pergi ke halaman-halaman yang lainnya. Nah, itu memudahkan kita untuk membuat kalau Bapak Ibu mau bikin paket-paket soal juga antara 71, 72 misalkan soalnya berbeda, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Lalu Bapak Ibu, setelah itu validasi yang lebih penting lagi kalau di sekolah itu biasanya kita gunakan nomor ujian Bapak Ibu. Nomor ujian ini saya bikin email terdaftar. Email terdaftar, di sini seperti diterang oleh Pak Beri tadi, ada validasi respon. Di validasi respon, saya ambil ekspresi reguler. Lalu saya ambil kecocokan. Lalu saya masukkan semua email guru fisika di Sumatera Barat. Antara satu email dengan email lainnya, itu ada batas atau mirip, ini saya kurang tahu nama istilahnya. Kalau tanda atau itu kan biasanya miring Bapak Ibu. Ini dia yang tegak. Dia tegak, lalu kita lanjutkan dengan email. Ini ada caranya Bapak Ibu, cara untuk memasukkan email sampai 288 buah email ini maksimalnya Bapak Ibu. Lalu email jika tidak dimasukkan nomor ujian atau email yang kita daftarkan di sini, maka siswa tersebut tidak bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, ini sangat luar biasa sekali untuk merahasiakan soal kita Pak Beri dari murid yang coba-coba. Karena dulu Pak Beri sebelum saya dilatih oleh Google Master Trainer ini, itu ketika melakukan ujian, itu ada si Uco yang ikut ujian, kelasnya nggak tahu kelas berapa. Dengan adanya validasi ini, maka siswa tidak akan bisa lagi untuk macam-macam non soal ujian ini. Nah, itu dia Pak Beri, kita akan lihat simulasinya. Luar biasa ya. Ya, kita akan dengan kalau Bapak Ibu itu mau perhatiin jauh, klik saja yang seperti lama mata ini. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini alamat email, saya masukkan alamat email saya robipramana 25@guru.sma.belajar.id. Itu email nanti kita akan lihat settingannya Bapak Ibu. Ini nama kita tinggal pilih nama. Kalau sudah dimasukkan namanya, biasanya wakil kesiswaan itu punya nama yang lengkap, ya database-nya ada. Nih kita pilih nama kita. Setelah itu ini cuma tambahan yang saya contohkan tadi. Oke, karena ini tidak wajib diisi, kita tinggalkan saja. Lalu Bapak Ibu, tanggal lahir, misalkan ini tanggal lahir, saya bikin tanggal lahir sekarang saja biar cepat Bapak Ibu. Instansi sekolah, ini saya bikin SMAN 4 Payakumbuh sesuai instruksi yang dituliskan. Setelah itu kabupaten kota. Nah, ini Bapak Ibu, kabupaten kota seperti saya bilang tadi, jika kita milih masing-masing kabupaten kota tadi sudah kita setting mau kemana. Saya dari kota Payakumbuh, saya pilih, maka berbeda dengan dari kabupaten 50 kota itu pastinya Bapak Ibu. Saya klik berikutnya. Jadi bisa juga validasi itu Bapak Ibu pilih pertama. Di sini email terdaftar. Saya masukkan email belajar.id saya tadi Bapak Ibu. Email belajar.id saya. Robi, saya harusnya saya copy tadi biar cepat. Pramana. Nah, ini saja saya tulis 25@guru.sma.belajar.id. Lalu saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
ini tidak bisa lanjut saya lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau masukkan nomor ujian dengan cara yang sama, kalau bukan siswa kita atau dia bukan dengan nomor NISN atau nomor-nomor data lainnya, maka dia tidak bisa lanjut. Nah ini contohnya, oh berarti saya tidak daftarkan email ini, oh berarti saya pakai email pribadi saya pas saya mengumpulkan data. Ini @gmail.com dan saya klik, ternyata betul. Berarti saya bisa lanjut, saya bisa memilih siapa pilihan saya sebagai ketua MGMP dan saya tinggal kirim Bapak Ibu. Itu Pak Beri, bagaimana kita cara mengamankan form kita dari ujian misalnya yang siswa yang mau coba-coba mau lihat-lihat soal dulu sebelum dia menjawab soal itu Pak Beri. Betul, luar biasa sekali ya fitur-fiturnya Pak Robi ya. Jadi selain di TU tadi segala macamnya, kita juga bisa pakai ini di ruang kelas. Kemudian juga bisa kita pakai mungkin dengan pemilihan wakil kepala sekolah mungkin juga bisa ini Pak Robi. Jadi mungkin bisa jadi pilihan bagi Bapak Ibu yang lain di sekolah-sekolahnya, tidak hanya untuk penilaian saja, tidak hanya untuk UH saja, bahwasanya form ini bisa kita pakai untuk banyak kesempatan di sekolah, tidak hanya untuk penilaian tapi juga untuk kegiatan administrasi, membuat pekerjaan di sekolah menjadi lebih efektif, sehingga memang terjadi transformasi dari yang selama ini kita paper based, berbasis kertas, butuh waktu lama, kita harus samperin orangnya, datang ke ruang majelis guru, datang ke TU, atau datang ke ruang kepala sekolah baru terkumpul datanya. Sekarang katanya malah bisa menggunakan itu semua, mengumpulkan data segala macamnya itu tanpa harus bertemu, tanpa harus di satu ruangan, tanpa harus di satu lingkungan sekolah, kita tetap bisa berinteraksi. Sehingga ini memang betul-betul apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Robi, betul-betul terjadi transformasi sekolah-sekolah dari yang biasa menjadi terdigitalisasi. Lanjut Pak Robi. Oke, Pak Beri, ini sedikit lagi kita sebentar lagi akan move on ini Pak Beri. Nah, nanti kalau kita berlama-lama Google Form ini kalau kita lebih dalami lagi ini sangat banyak sekali fitur-fitur yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu dalam membuat soal ujian misalkan ini saya ada tugas seperti ini Presiden pertama Republik Indonesia. Kita kan itu ambil pilihan ganda. Ingat kalau pilihan ganda itu Bapak Ibu dia muncul semua. Tapi kalau kita pilih drop down itu kita klik baru dia muncul seperti nama tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dalam ujian biasanya kita pilihan ganda, selesai kita pilih pilihan ganda Bapak Ibu, ini jangan lupa Bapak Ibu kasih kunci jawaban. Nah, jadi ada yang bilang, Pak, saya nggak ada loh Pak keluar kunci jawaban. Oke, kalau kita tidak keluar kunci jawabannya, Pak Ibu perlu melakukan di setting terlebih dahulu. Oke, setting itu di roda gerigi ini, kita klik. Nah, di sini kalau siswa Bapak Ibu itu semua siswa-siswi Bapak Ibu itu sudah aktif akun belajarnya, kita bisa batasi sehingga tidak bisa orang dari luar akun smp.belajar.id ikut ujian. Tapi kalau rasanya belum, kita hilangkan saja centangnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin itu satu kali tanggapan, hanya bisa satu kali siswa itu mengerjakan ujian, jangan lupa klik batasi ke satu tanggapan. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan emailnya, biar siswa itu melatih siswa untuk selalu ingat emailnya Pak Beri. Oke, selanjutnya Pak Beri, ini juga kalau yang namanya ujian, jangan kita centang edit setelah mengirimkan. Nanti sudah selesai, maka siswa masih bisa mengedit. Jadi yang di bawah ini lihat diagram ringkasan. Ini juga jangan, karena nanti juga akan terkirim ke emailnya dan dia akan melihat semua jawabannya dan dia bisa kirim kepada kawannya. Nah, ini dikira dalam ujian ini perlu salah satu yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya untuk presentasinya, nah ini kalau acak urutan pertanyaan, maka Bapak Ibu soalnya tadi akan diacak, yang Bapak Ibu tulis nomor 1 bisa menjadi nomor 10 di siswa A, bisa menjadi nomor 8 di siswa B. Lalu setelah itu Bapak Ibu, tanggapan Anda telah direkam, misalkan Bapak Ibu kirim good luck. Nah, di sini konfirmasinya, jika dia sudah selesai, maka pesan yang kita tuliskan di sini akan muncul.
Dan terakhir, inilah fitur kuis. Jadi form, kalau belum kita jadikan kuis tadi Bapak Ibu, dia seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menjadikannya ke kuis, centang, baru bisa kita memberikan kunci jawaban tadi Bapak Ibu. Dan rilis nilai jangan segera setelah pengiriman. Kita nanti setelah peninjauan manual. Kalau dia itu dikirim langsung setelah pengiriman, dia tahu nilainya. Nah, lalu dia kasih sama kawan, loh, ini loh saya dapat nilai 80, pakai kunci jawabanku saja, kata. Jadi ini tidak usah kita aktifkan. Dan satu lagi Pak Beri, ini mungkin yang sudah memakai saya tidak tahu, tapi yang dari Dinas Pendidikan kemarin saya dapat info SMP 2 sampai 4 sudah pakai Chromebook. Kalau di Chromebook ini bisa diaktifkan. Sehingga ketika siswa melakukan ujian, itu Pak Beri tidak bisa pindah halaman ke halaman yang lain. Kalau kita dengan HP, dengan komputer, itu bisa pindah ke halaman yang lain. Tapi kalau Chromebook, itu mungkin bisa ditanya nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan gimana caranya supaya sekolah kami juga bisa mendapatkan Chromebook. Karena saya juga kurang tahu teknisnya. Kenapa ada SMP yang dapat Chromebook, kenapa dan tidak. Kalau SMA Chromebook ini nggak ada Bapak Ibu, ini khusus SMP, luar biasa sekali. Dan Chromebook itu Pak Beri, kalau kita buka situs-situs lain yang tidak ada hubungan pendidikan, itu langsung terblokir. Jadi tidak bisa dibuka oleh siswa, harus diberikan kepada admin sekolah. Dan jangan lupa setelah kita atur ini Bapak Ibu, lalu kita klik simpan. Nah itu dia Pak Beri, kita bisa kasih kunci jawaban tadi. Ini kunci jawaban, kita pilih kunci jawabannya, jangan lupa kasih poin. Jika sudah selesai, klik selesai Bapak Beri. Seperti itu mungkin tambahan yang ada di Google Form ini. Pak Beri. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Robi tadi, sebagiannya mungkin adalah hal baru yang belum pernah Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu cobakan di sekolah Bapak Ibu. Di kolom chat ada Ibu Khairanis, Pak Robi kirim video pembelajarannya. Oke, nanti Bapak Ibu kita share rekamannya Bapak Ibu, jangan ragu. Bapak Ibu yang merasa tertinggal tadi tidak masalah, Bapak Ibu bisa tonton lagi nanti videonya yang akan kita share nanti linknya di Google Classroom Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu sudah siap mentransformasikan pendidikan di kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu menggunakan fitur-fitur yang sudah kita bahas sampai sejauh ini di kelas Bapak Ibu. Kita berharap nanti Bapak Ibu juga Bapak Ibu Kepala Sekolah juga dapat menggunakan akun pembelajaran yang sudah kita dapatkan dengan cuma-cuma dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, termasuk tadi selain penilaian juga ada pemilihan tadi ya Pak Robi ya. Juga mungkin mulai dari sekarang anak-anak kita sudah bisa diajarkan pemilihan secara online. Kemudian mungkin pemilihan wakil terdekat nanti juga bisa online. Termasuk juga kotak saran tadi yang mungkin sangat didorong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh agar sekolah menjadi lebih terbuka dan mendengarkan saran dari banyak pihak dan dengan tetap menjaga kerahasiaan dari orang yang mengirimkan saran. Ini sangat bisa kita pakai sehingga sekolah kita menjadi semakin berkembang kemudian harinya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan, jangan ragu-ragu ketikkan di kolom chat ya tadi Ibu Khaira. Jadi seperti itu ya Bu Khaira, jangan ragu, jangan takut. Soal daftar hadir Bapak Ibu jangan lupa masuk lagi ke Google Classroom-nya, kita sudah sediakan di Google Classroom. Silakan Bapak Ibu pantau di Google Classroom-nya sambil menyaksikan video conference kita Bapak Ibu. Kami ingatkan lagi jangan lupa untuk mute Bapak Ibu agar kegiatan kita berjalan lancar sampai akhir nanti. Baik, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, kita lanjut saja dulu Pak Robi karena sudah tidak terasa ini ya, sudah 1 jam saja ternyata. Ya, Ibu Yuningsi hadir. Oke, siap Ibu. Selamat bergabung. Ya. Jadi kita lanjut ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua adalah kita lanjut ya Pak Kasih ya. Ya, kita lanjut aja dulu.
ke fitur yang kedua hari ini, yaitu Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, kita juga yakin ini Bapak Ibu sebagiannya sudah menggunakan Google Classroom. Sekarang kita sampaikan lagi bagaimana Google Classroom ini bisa dipakai untuk kelas virtual bagi Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu akan bisa mendengarkan apa saja bedanya dengan rumah belajar. Apa saja bedanya dengan akun yang bukan G Suite for Education. Pada Pak Robi, silakan Pak Robi. Oke, baik Pak Beri, kayaknya belum ada kode dari Pak Kasih kita. Apakah Pak Sekdis masuk? Nanti kita lanjut saja, mudah-mudahan diberi kode saja nanti ya Pak, kalau Pak Sekdis sudah bergabung bersama kita. Oke. Oke, nanti ini ada pertanyaan, saya akan jawab Pak Ibu. Itu kita perlu pertanyaannya saat kami ujian menggunakan Google. Ada siswa yang tidak bisa akses link form ujian di HP siswa, muncul permintaan email. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini Bapak Ibu, pergi ke pengaturannya, lalu pengaturannya itu ada akunnya, ganti akun utama siswa kita itu dengan akun belajar.id. Jadi seperti saya di SMA 4, saya sudah suruh seluruh siswa saya yang saya ajar di kelas 10 dan di kelas 12 itu semua akun yang mereka pakai di Play Store, yang mereka pakai di YouTube itu menggunakan akun belajar.id mereka, sehingga setiap kita mengirim soal ujian atau absen yang menggunakan akun belajar.id mereka bisa akses. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicoba atau nanti juga bisa saya chat caranya yang lainnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk lagi ke fitur selanjutnya. Ini fitur favorit dari Bapak Ibu di SMP Kota Payakumbuh, ini pastinya Google Classroom. Saya mungkin Pak Beri, kalau bicara masalah Google Classroom, mungkin guru-guru kita ini lebih ahli karena selama masa pandemi sudah 9 bulan, itu sudah terbiasa saya dapat kabar menggunakan Google Classroom. Karena dulu pelatihan-pelatihan guru-guru di SMP di Kota Payakumbuh ini juga saya lihat juga menggunakan Classroom. Tapi Bapak Ibu, kita akan melihat apa sih bedanya Google Classroom di Google biasa dengan di Google Suite for Education. Oke, Bapak Ibu, di sini saya izin share screen lagi. Oke, Pak Beri, ini adalah sebuah tampilan tugas atau kelas saya di Fisika 12 MIPA 2. Jadi Bapak Ibu, jika ada kebijakan dari pimpinan, nah ini jika ada kebijakan dari pimpinan sekolah, karena sekolah-sekolah di Jakarta, kemarin di bulan Oktober, November, saya sempat 2 bulan di Jakarta Bapak Ibu, itu rata-rata sekolah, satu kelas hanya punya Google Classroom. Ya, satu kelas hanya punya satu Google Classroom. Lalu bagaimana caranya? Kita akan lihat nanti jika memang itu kebijakan pimpinan sekolah kelas 1 Google Classroom, keuntungannya Bapak Ibu itu sangat mudah sekali memantaunya. Tetapi kalau sekolah-sekolah yang mungkin belum merata, yang belum ada kebijakan seperti itu, seperti saya, ini saya memakai satu guru, satu Google Classroom, sehingga siswa itu kadang juga classroom-nya ada 14 mata pelajaran, ya berarti dia ada 14 kelas. Bayangkan kalau kita bisa mengoptimalkan satu kelas itu satu Google Classroom, itu sangat luar biasa efektifnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya ambil di awal, ini saya mulai dari tampilan awal saya lagi. Nah, ini dia kelas-kelas kita. Ingat, kita punya daftar tugas. Daftar tugas, ketika kita cek Bapak Ibu. Nah, ini adalah daftar tugas yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, jika ada penugasan di Google Classroom seperti pelatihan ini, Bapak Ibu bisa klik di daftar tugas. Ini akan masuk ada pemberitahuannya seperti saya, ini ada tugas-tugas yang harus saya lakukan, daftar hadir untuk sertifikat. Nanti saya juga akan memasukkan nama Bapak Ibu untuk sertifikat, ini pelaporan pengimbasan dan segala macamnya. Itu jika saya ambil daftar tugas. Untuk diperiksa, ini untuk diperiksa Bapak Ibu sudah banyak sekali, ini menumpuk. Ini tugas aktivitas SGE yang saya sudah kasih, misalkan ini di 12 MIPA 2. Saya ambil contohnya tadi 12 MIPA 2. Oke, ini juga saya sudah menyiapkan. Sebentar.
Nih Bapak Ibu, ini ada kelas BIMTEK Akbar, karena minggu depan mohon doanya juga Bapak Ibu, kami insya Allah akan melatih secara akbar, ini secara masif dan terstruktur dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sekitar 1.500 sampai 2.000 guru dalam penggunaan akun pembelajaran ini Bapak Ibu, harinya juga sama, Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, ini saya lihat 12 MIPA 2. Nah, ini di 12 MIPA 2. Presensinya, tugasnya yang menyerahkan 27, yang tidak menyerahkan itu sekitar ini dia Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat yang untuk diperiksa. Lalu Bapak Ibu, lainnya lagi di sini kalender. Nah, nanti kita akan lihat ke fitur kalender. Saya masuk dulu ke workshop akun tidak ini Bapak Ibu, karena di sini saya sebagai guru, kita juga ambil sama-sama sebagai guru. Saya ambil sebagai contohnya yang 12 MIPA 2 tadi ya Bapak Ibu. Di 12 MIPA 2 itu kita bisa melihat anggota. Jika Bapak Ibu sudah punya kelas, Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah bisa membuat kelas. Di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat siswa kita. Nah, ini saya bisa lihat siswa. Ini ada yang agak berbeda ini Pak Beri. Ini coba kita lihat juga yang workshop akun belajar ini. Saya buka di open link new tab. Nah, di sini akan nampak bedanya. Nah, ini guru di sini ada berdua. Jadi Bapak Ibu kalau sistem satu kelas, satu Google Classroom, di guru ini Bapak Ibu bisa tambahkan email gurunya sebanyak maksimal 25 orang atau 20 orang, ya saya lupa 25 orang nggak salah. 25 orang, ini undang pengajar, ketikkan saja namanya, misalkan saya mau mengetikkan nama guru lainnya, saya ambil misalkan ada lagi Pak Robi, saya masukkan, lalu saya undang. Jadi ini bisa diundang sampai 20 sampai 25 orang guru. Jadi mohon di sana nanti Pak Beri saya lupa 20 atau 25 guru, nanti si Robi guru ini akan mengkonfirmasi di emailnya, baru Pak Robi guru ini tergabung sebagai guru dalam kelas yang sama. Kalau ini Pak Beri kemarin sudah mengkonfirmasi. Lalu selanjutnya Pak Ibu, di siswa kita lihat Pak Beri. Ini kita lihat Pak Beri, saya ke bawah sedikit. Nah, apa yang berbeda nampak sama Pak Beri, Pak Beri? Ini kayaknya ada, kalau kita lihat ada dua Bu Ade di sini ya. Ada Ade Prima Rora, ada Ibu Ade Rora. Kayaknya sama ini, cuma mungkin pakai email yang berbeda ini mungkin ya Pak Robi. Kalau Ibu Ade Rora di samping kanannya ada undang walinya Pak Robi. Kalau Betul Ibu Ade sekali. Prima Rora nggak ada. Nah, apa betul itu maksudnya ya? Jadi ini Pak Beri, ini menandakan kita bisa melihat di akun yang kita buat ini, di kelas yang kita buat ini, jika dua kata itu pasti akun pembelajaran dan ada tulisan undang wali. Nah, ini akun Gisud Prodication, Pak. Jadi kita bisa mengundang wali di sini, Pak Beri. Jadi Ade Rora, undang wali, Ade Prima Rora, ini kan tiga kata. Kalau tiga kata, pasti ini bukan akun pembelajaran. Jadi berarti siswanya belum mengaktifkan akun pembelajaran. Ini Bu Ade-nya kita tidak keluarkan karena mungkin nanti kita melihat data-data Bu Ade kemarin sudah masuk di email pribadi, sekarang juga masuk di email pembelajaran Pak Beri. Itu bedanya Pak Beri dari yang menggunakan akun pembelajaran dengan akun pribadi. Kalau kita lihat di kelas saya ini, Bapak Ibu, ini rasanya coba saya cek, itu sudah semua, ini anak SMA 4, sudah semua menggunakan akun pembelajaran. Nah, ini ada undang walinya. Lalu, kalau wali itu kan pasti untuk orang tua. Jadi, apa sih keuntungannya kita pakai undang wali ini? Kita bisa klik, Bapak Ibu. Kita masukkan nama. Misalkan saya masukkan namanya, ini mohon maaf Bu Ade, saya contohkan saja. Walinya Bu Ade ini adalah saya sendiri, lalu saya undang. Maka jika saya nanti di email saya menyetujui, nanti kita bisa atur lagi dalam pengaturannya kepada walinya itu sekian berapa kali setiap satu hari, setiap satu minggu, atau setiap satu bulan datang laporan kepada wali. Jadi misalkan kita memberi tugas 7 kali.
si Ibu Aderora ini cuma membuat tugasnya itu cuma 5 kali. Jadi orang tua tahu berarti ini anak saya sekian tugas diberi guru, dia malas-malasan, tidak semua dibikin bisa dikasih motivasi sama orang tuanya. Itu dia Pak Beri, salah satu fitur undang wali. Nih kalau atau Pak Beri buka email sekarang Pak Beri. Kalau Pak Beri buka email, nanti Pak Beri mungkin bisa coba bagaimana ini saya masukkan saja Pak Beri sebagai walinya, mudah-mudahan bisa. Kalau Pak Beri ini nanti di adset. Nah, ini sedang diundang. Dan juga di sini Pak Beri, ini ada Pak Ade Chandra. Nah, ini kalau admin itu pasti kepala sekolah atau tata usaha. Ini saya sudah mengundang, tetapi mungkin belum diaktifasi akun pembelajarannya sehingga tidak dilihat di emailnya, tidak bisa menyetujui. Ini yang ada judul-judulnya diundang itu Bapak Ibu, itu belum disetujui. Dan jika sudah ada undang wali, itu pasti sudah menggunakan akun pembelajaran. Nah, itu Pak Beri salah satu keunggulan juga dari fitur Google for Education. Lalu selain itu Pak Beri, di sini di workshop akun pembelajaran, di bagian judul ini, di bagian judul, itu ada link Meet, link Google Meet. Jadi ketika kita mau ngajar, kalau seperti saya ceritakan kemarin, saya punya murid 36 satu kelas, 18 orang itu langsung tatap muka dengan saya di sekolah, 18 orang itu melaksanakan tatap maya. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, kita tinggal klik saja ini untuk mengaktifkan biasanya. Oke, ini langsung ke Google Meet, sorry. Ini kalau belum ada Bapak Ibu keluar link seperti ini, klik lambang videonya nanti akan keluar link ini. Jadi di siswa ini juga akan muncul. Di siswa ini muncul, kita klik, maka akan langsung terhubung kita dengan siswa-siswa kita. Tidak perlu pakai ketik-ketikan link, tidak perlu pakai share link. Dan ini Bapak Ibu bisa unlimited waktunya dengan maksimal 100 orang peserta. Gratis Pak Beri, Pak. Itu kalau kita pakai Zoom ini, kita langganannya berapa satu bulan ya Pak Beri? Kalau 300 peserta seperti ini langganannya 500.000 kita satu bulan. Nah, kalau ini dengan Google Meet kita tidak mengeluarkan biaya sepersen pun untuk berlangganan. Begitu Pak Beri. Luar biasa ya Bapak Ibu kalau kita dengarkan ini ya. Bapak Ibu pasti sudah bisa tahu apa perbedaannya antara Google umum atau Google pribadi dengan akun G Suite for Education ini. Bapak Ibu yang biasa menggunakan Google Classroom pasti sudah bisa lihat, terutama fitur undang wali tadi yang saya sangat suka sekali Pak Robi. Seperti yang juga sudah saya sampaikan dalam 2 hari kemarin, bahwasanya memang kolaborasi antara orang tua dengan sekolah adalah salah satu kunci keberhasilan dari siswa kita. Jadi mungkin saya membayangkan nih Pak Robi beberapa tahun ke depan jika Bapak Ibu SMP se-Kota Payakumbuh dengan niat yang kuat untuk mengaktifkan ini, untuk menggunakan akun pembelajaran ini, kita yakin Pak Robi dalam beberapa tahun ke depan orang tua pun akan menyesuaikan, akan secara berkala mengecek atau menerima laporan dari guru mapelnya atau guru bidang studinya atau bahkan wali kelasnya melalui email, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti bagaimana perkembangan belajar dari peserta didik kita. Ini akan sangat luar biasa sekali Pak Robi. Sebentar lagi berarti nanti kita akan sama dengan negara-negara maju ketika sekolah orang tua betul-betul bergandengan tangan, orang tua menerima, tidak hanya menerima rapor ketika mid semester atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, tapi secara berkala orang tua dilaporkan sehingga betul-betul terjadi kolaborasi yang saling menguatkan antara orang tua dan pihak sekolah ya. Luar biasa sekali Pak Robi. Ya, Pak Beri, ini boleh saya lanjut nih Pak Beri? Lanjut. Nah, tadi ini Bapak Ibu, ini mic-nya Pak Robi belum aktif. Ya. Oke, ini dia kelas workshop kita Bapak Ibu. Ini juga sama seperti halnya contoh kelas saya. Jadi semua materi yang saya masuk itu tidak berserakan, saya atur.
listrik bolak-balik, presensi, ini khusus presensi saja, misalkan ini saya ambil presensi setiap PBM, saya ambil presensi, ini ada 27 orang yang hadir, 26 orang yang hadir, dan seperti itu selalu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini bikinnya satu classroom itu satu kelas itu satu classroom, maka topiknya ini Bapak Ibu itu dibikin per bidang studi. Jadi bukan per topik, ya per mapel kita bikin. Jadi yang fisika, yang IPA memposting di IPA, yang bahasa Inggris memposting di bahasa Inggris, yang di seni memposting di seni, sehingga itu tersusun dengan rapi itu Pak Beri untuk tugas-tugas kelas dan materi-materi yang diberikan. Berarti nanti Pak Robi kepala sekolah juga gampang itu ya, tinggal ngecek kelasnya aja ya, berapa rombel di sekolah, tinggal ngecek sebanyak itu ya. Berarti bagus juga untuk dipertimbangkan itu ya Pak Robi ya. Iya. Karena kemarin itu Pak Beri saya melihat waktu di Jakarta kemarin, kebetulan teman satu kelompok saya dalam penulisan buku berbasis aktivitas itu, dia seorang wakil kurikulum di DKI Jakarta. Jadi di setiap classroom siswa, setiap classroom jika ada semuanya 27 rombel, dia ada di setiap kelas. Dia ada di setiap kelas. Jadi dia acak saja pagi itu, dia ambil acak di MIPA 2, 10 MIPA 2, dia ambil acak di 12 IPS 5, dia masuk. Dia lihat apa aktivitas, dia lihat link meet-nya, apakah sudah masuk PBM di sana atau belum, apakah ada materi-materi dibagikan oleh guru bidang studi atau belum, nampak di situ semuanya. Jadi supervisinya sangat mudah sekali Pak Beri. Betul, betul, luar biasa ya, sangat efektif sekali ya, walaupun tidak tatap muka, tapi semuanya tetap terpantau dengan baik ya. Lanjut Pak Robi. Oke, lalu di tugas kelas, jika kita sudah memberikan, ini mungkin semuanya sudah tahu Bapak Ibu, tapi saya mengingatkan kembali, dalam membuat tugas itu kita ada tugas biasa, kita ada tugas kuis, kita ada pertanyaan, ada materi, lalu ada gunakan kembali postingan. Nah, ini jika kita sudah bikin satu kelas, kita misalkan kita ngasih tugas tadi pagi di MIPA 4, atau maaf, saya karena biasa SMA nih, di kelas 84 atau 8D. Kita masuk nanti ke 8F. Kita bisa gunakan kembali postingan, klik gunakan kembali postingan. Lalu jangan lupa buat salinan baru dari semua lampiran. Lalu kita cari apa yang mau kita gunakan kembali di kelas tersebut. Dan ketika kita klik gunakan kembali, ini akan terhubung ke tugas, ini dia presensi, sehingga saya presensinya tinggal ubah-ubah tanggal saja lagi Bapak Ibu. Saya sekali bikin form, lalu saya bikin salinan. Misalnya hari ini tanggal 18 Februari, ini karena ini kelas MIPA 2, saya ganti jadi MIPA 2, poinnya absen saya bikin 1, tengahnya saya bikin misalkan selama jam PBM atau hari ini sampai pada pukul 17.00 misalnya. Dan kita tinggal tugaskan atau kita jadwalkan. Jadi seperti yang Bapak Ibu terima tiap hari jam 8 pagi, kita sebenarnya sampai malam itu menyiapkan materinya Bapak Ibu, tapi kita jadwalkan jam 8 pagi. Nah, jadi kita jadwalkan jam 8 pagi, terus jadwalkan sebelum batas waktu, misalkan sekarang 16. Nah, nanti pada pukul 16 ini, Nah, pada pukul 16 misalnya kita jadwalkan, maka akan muncul di classroom siswa pada pukul 16. Begitu Pak Beri. Pak Robi, itu ada apa itu di bawah periksa plagiarisme itu apa itu Pak Robi? Ini ya periksa plagiarisme dari yang biasa kita pakai ya. Ya, ini Bapak Ibu 5 tugas ketika kita klik periksa plagiarisme, Anda mendapat mengaktifkan laporan keaslian pada 5 tugas per kelas. Jadi ini dalam plagiarisme, misalkan kita ambil MIPA 2, kita lanjutkan. Nah, nanti kita bisa melihat membandingkan 5 tugas siswa yang sudah dikumpulkan. Jadi bukan dia nggak bisa semuanya Pak Beri. Misalkan kita lihat, oh ini kok mirip-mirip ya tugas yang dibikinnya. Nanti setelah kita klik periksa plagiarisme, lalu kita cek, maka itu akan terlihat ini sama persis, ini plagiat, sehingga kita tahu siswa ini mencontoh. Begitu Pak Beri. Ya, luar biasa ya. Berarti ini yang mungkin nggak ada di versi pribadi ya Pak Robi ya. Iya. Sangat membantu sekali, apalagi kita Bapak Ibu guru yang
meminta siswa kita untuk membuat esai atau apapun itu yang berkaitan dengan plagiarisme. Luar biasa. Luar biasa, Oke. Pak Robi. Terakhir Pak Beri di Google Classroom ini. Nah, ini yang juga berbeda dari fitur-fitur yang ada di Google Classroom biasa. Tadi saya juga mengatakan guru bisa 20 sampai 25, siswa bisa sampai 1.000 orang Pak Beri. Kalau siswa sampai 1.000 orang, kita bisa Google Meet langsung, kita bisa cek plagiarisme, dan satu lagi, ini nilainya Pak Beri. Nah, ini nilai. Ini ada berapa yang sudah saya periksa. Ada yang saya kasih nilai 100, ada UH-nya mungkin ulangan hariannya ada dapat 62, 78, 94, saya melaksanakan UH-nya di sini Bapak Ibu. Lalu saya pingin kalau dulu rasanya saya ketika menggunakan Google Classroom, saya itu malah saya salin atau saya download satu-satu Pak Beri nilainya. Ini saya lupa dulu apakah saya sekali menolak atau saya salin nomornya. Tetapi pada Google Classroom for Education dengan akun pembelajaran ini, kita bisa download semua nilai ini secara bersamaan, Pak Beri. Nah, jadi Pak Beri mau tahu caranya atau sudah tahu, Pak Beri? Gimana caranya, Pak Robi? Oke, ya, ini sebenarnya Pak Beri kura-kura dalam perahu ya, pura-pura tidak tahu. Oke, di sini kita tidak akan ketemu menu download nilai. Ini menu download nilai yang sudah kita masukkan. Kalau yang satu-satu ini presensi, ini saya kasih nih Bapak Ibu. Ini aktivitas karena ini tugas terbaru belum sempat saya periksa. Tugas aktivitas yang 2 ini dan tugas lainnya itu alhamdulillah yang mengumpulkan sudah saya periksa. Oke. Kalau lebih cerita orang tuh. Oke, ya. Lalu di tugas ini kita ambil saja salah satu, misalkan saya ini soal RLC ini, saya klik Pak Beri. Saya klik, oke. Dan saya klik, di sini ada nama-nama siswa yang sudah mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas. Di sini ada 25 dinilai, 5 diberikan, 5 diserahkan. Berarti yang 5 diberikan ini artinya dia sudah mengumpulkan tapi belum kita periksa. Mungkin dia terlambat mengumpulkan. Yang 5 diserahkan ini berarti dia belum bikin sama sekali. Ini biasanya kita Bapak Ibu kan klik nilainya, setelah kita periksa ini bisa nampak, kita kasih nilainya berapa, kasih nilainya lalu kita kembalikan. Jangan lupa setelah kita kasih nilai, misalnya saya belum periksa, saya malas untuk menilai sekarang Bapak Ibu, kita klik serahkan atau diserahkan, lalu kita kembalikan. Kita kembalikan berarti nanti nilai yang sudah kita buat itu akan nampak sama mereka. Tapi kalau belum diserahkan itu belum kelihatan. Jika kita sudah selesai periksa semua, kita mau salin ini ke dalam format nilai kita yang akan kita olah untuk nilai rapor. Kita tinggal klik roda gerigi di halaman ini Pak Beri. Jadi bukan roda gerigi di halaman awal, tapi roda gerigi pada halaman penugasan ini. Kita klik roda gerigi. Nah ini dia. Kalau kita mau sebagai download semua nilai sebagai CSV, berarti semua dari penugasan kita itu dalam format CSV. Kalau download nilai ini sebagai CSV, berarti tugas ini saja yang terdownload nilainya. Sedangkan salin semua nilai ke Google Spreadsheet, kita klik, ini yang akan kita contohkan, fitur luar biasa dari Google for Education. Kita klik Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Semuanya sudah dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa misalkan presensinya ini nggak mau kita hilangkan segala macamnya, kita bisa edit semuanya Bapak Ibu. Ini yang tidak ada pada Google biasa ini Pak Beri, penilaian yang kita bisa mendownload semua nilai yang sudah kita berikan pada Google Classroom. Begitu Pak Beri. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi sangat powerful, sangat bisa menjadi pembeda antara aplikasi ini dengan aplikasi serupa mungkin yang bisa kita pakai untuk Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama di masa pandemi ini ya Pak Robi ya. Jadi luar biasa, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita sampaikan ini terutama tadi dari Ibu ada komentar tadi chat di kolom chat Bapak Ibu, Ibu Iranova dari SMP 2, terlalu cepat Pak, susah pahamnya. Ya nggak masalah Bapak Ibu, Ibu Iranova.
Jadi nanti kita akan sediakan juga rekamannya di channel YouTube yang akan kita share nanti di Google Classroom. Jadi jangan lupa Bapak Ibu nanti dicek terus Google Classroom-nya, nanti di bawah sesi 3 itu nanti kita akan sampaikan rekamannya yang bisa Bapak Ibu putar lagi ketika Bapak Ibu sudah punya waktu luang nanti. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Ya. Baik, Pak Robi, luar biasa Google Classroom-nya. Tidak terasa Pak Robi sudah 15 Pak Beri, ini karena menurut saya juga penting, ini masih ada 4 menit lagi Pak Beri untuk Google Classroom. 4 menit lagi untuk Google Classroom. Tadi ada yang bertanya bagaimana sih beda penugasan pada Google Classroom. Ini saya contohkan. Saya kasih tugas Pak Beri. Ini saya kasih tugas, ini tidak dikerjakan judulnya ya. Ini tidak dikerjakan, oke, tidak dikerjakan. Ini kita juga bisa nanti tugas ini mau kita kasih ke berapa kelas. Ini bisa kita pilih, mau langsung ke 7 kelas, mau langsung ke 100 kelas Bapak Beri, itu bisa kita lakukan. Lalu kita mau kasih tugas ke beberapa orang siswa juga bisa Pak Beri. Ke beberapa orang siswa, misalkan kita kasih remedial untuk Bapak Abdullah misalnya, ini bisa Pak Abdullah saja yang kita hilangkan semua siswa, lalu kita centang Pak Abdullah, maka tugasnya akan terkirim ke Pak Abdullah saja. Seperti itu. Ini saya centang semua, lalu poinnya bisa diganti. Ini tengah waktunya tadi sudah kita contohkan. Di sini, jika Bapak Ibu mengerjakan ini petunjuk ya, jangan dikerjakan, ini masa tugas jangan dikerjakan, tapi nggak apa-apa jadi karena ini maksudnya ke tugas kita nanti, saya takutnya guru-guru kita ini ragu. Lalu saya tambahkan, Bapak Ibu bisa ambil tugas itu dari YouTube, dari file, dari link, atau dari Google Drive. Saya mau contoh ambil dari Google Drive Bapak Ibu. Dari Google Drive, oke, ini proses. Saya ambil yang 3 yang kebesaran punya Google, yaitu Google Google Sheet, Google Doc, atau Google Slide. Saya ambil misalkan yang Google Slide. Nah, ini Google Slide yang tugas kita. Saya sisipkan. Lalu Bapak Ibu, ketika kita sudah menyisipkan tugas di sini, saya nggak tahu karena saya sebelumnya belum pernah cek ini di Google yang biasa. Kita ada 3 macam pilihan dalam menugaskan jika kita memakai Google Slide, Google Doc, dan Google Sheet. Yang pertama, siswa dapat melihat file. Kalau siswa dapat melihat file, itu biasanya kalau kita kasih modul atau bahan ajar Pak Beri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memakai siswa dapat mengedit file, itu seperti Bapak Ibu berkolaborasi kemarin. Atau nanti Bapak Ibu juga membuat sebuah testimoni, itu siswa dapat mengedit file. Semuanya bisa diubah oleh siswa. Siswa saya juga sudah mulai untuk memakai Google Slide ini Bapak Ibu di kelas 12 dan kelas 10 sudah saya ajarkan untuk memakai Google Slide ini. Jadi itu bersama-sama mereka bisa mengubah. Dan ini yang terakhir, buat salinan untuk setiap siswa. Ketika kita klik buat salinan untuk setiap siswa, seperti yang kita berikan penugasan praktek atau tugas kepada Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu bikin itu tidak akan nampak oleh orang lain karena dia untuk Bapak Ibu sendiri. Makanya ada screenshot, tampilkan di dalam di dalam tugasnya, pastikan seperti itu, dan jika sudah selesai jangan lupa klik kirimkan. Nah, jadi inilah 3 cara memberikan tugas kepada siswa yang jangan sampai Bapak Ibu salah dalam menetapkan 3 tugas ini. Tetapi kalau ini misalkan sudah dijadwalkan, sudah disimpan, maka ini nggak bisa diubah lagi Pak Beri. Ya. Jadi seperti itu. Berarti tergantung peruntukannya ya, peruntukannya untuk apa ya? Apakah berkolaborasi atau hanya sekedar untuk ya. Sebentar saya mute dulu. Ya. Jadi ya luar biasa ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan tadi kalau tidak salah dari Bu Khaira ini Pak Robi. Iya, Bu Khairanis. Kalau soalnya esai yang di-share ke peserta didik gimana Pak Robi?
Pak Beri, cara penilaiannya bagaimana gitu? Kalau soalnya soal uraian. Gimana nih Pak Robi, kalau seandainya kita mau ngasih soal esai atau uraian kepada siswa kita melalui Google Form atau Google Classroom tadi ya? Oke, Pak Beri, yang untuk soal kita ujian online, sebenarnya tidak ada yang sebagus kita memberikan soal secara objektif atau pilihan ganda. Karena di sana mempermudah kita di dalam memeriksa juga. Ingat berapa tahun itu kita tidak perlu memeriksa. Tetapi jika memang Bapak Ibu itu diharuskan atau kebutuhan dari kompetensi atau tujuan Bapak Ibu itu untuk ada soal uraian, Bapak Ibu ya terpaksa harus memeriksa secara manual. Baca satu-satu ya. Dan satu lagi Pak, iya satu-satu. Tetapi kalau dalam bentuk jawaban singkat, Bapak Ibu itu bisa tambahkan, ada nanti kita lihat pilihannya kalau saya akan screenshot kalau kita cukup waktunya nanti, itu misalkan apa nama ibu kota Jakarta, tuliskan, itu jawaban kita. Jadi kita harus menyiapkan, ada yang menulis Jakartanya pakai huruf J-nya besar, Akartanya itu kecil. Kita harus siapkan jawabannya itu. Lalu kita bikin Jakartanya huruf besar semua. Jadi kita harus bikin huruf kecil semua. Kalau dia salah tulis saja dibikinnya Jakar spasi ta, maka itu tidak terdeteksi sebagai jawaban singkat yang betul Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita menggunakan jawaban singkat bisa kita bantu, tetapi kalau untuk esai harus kita periksa, baca, dan kita kasih nilainya Pak Beri. Betul. Jadi kalau jawaban singkat Bapak Ibu bisa buat jawabannya itu ke dalam spreadsheet, kemudian nanti bisa kita nilai jawaban singkat tersebut. Jadi seperti itu. Tapi kalau soal uraian itu memang karena memang soal pilihan ganda punya beberapa kelebihan, tapi juga punya kelemahan. Dan sedangkan soal uraian punya beberapa kelebihan juga dan juga punya kelemahan. Jadi ini sama seperti yang disampaikan Pak Robi tadi, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Cuma kalau memang Bapak Ibu menggunakan soal uraian untuk mengumpulkan informasi ketercapaian atau keberhasilan belajar anak-anak Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu, maka memang biasanya, kebetulan saya pernah juga mengajukan soal uraian, itu biasanya kita baca suatu, jadi kita harus read on screen atau membaca, atau jangan di print lagi gitu kan, jadi sama lagi kita nanti kayak sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu cukup baca di screen saja, kemudian tinggal Bapak Ibu tambahkan tabelnya di sebelahnya berapa nilai atau skor yang didapatkan oleh siswa kita. Jadi lebih kurang seperti itu ya Ibu Khaira, yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Khaira tadi. Ya, terima kasih kembali Bu Khaira. Baik Bapak Ibu, Pak Robi sudah 15. Pak Robi belum aktif nih mic-nya. Harus move on ini Pak Beri, nggak bisa lama-lama ya. Iya betul. Pak Kadis atau Pak Sekdi sudah bersama kita atau gimana? Nanti langsung saja Pak diinterupsi, nggak apa-apa. Iya. Ya. Bapak dan Karena Ibu. ini sudah ada kode dari Bapak kasih kita Bapak Beri. Ya. Mungkin ada Pak Sekdis atau Pak Kabid yang sudah bergabung. Tapi mohon nanti Pak kalau memang sudah ada Pak diinterupsi saja, kita akan berhenti sejenak Pak kasih. Oke, lanjut Pak Beri, kita move on. Siap Bapak Ibu, saya mohon izin melanjutkan ke fitur yang ketiga, yaitu Gmail atau Google Mail. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang berada di laman Google Drive Bapak Ibu, seperti kemarin pada titik 9 ini, atau kalau Bapak Ibu taruh kursornya di sana akan keluar Google Apps. Kalau kita klik itu maka kita akan dipandu untuk pindah ke aplikasi manapun yang Bapak Ibu butuhkan. Karena kita sekarang mau membicarakan Gmail, maka Bapak Ibu tinggal klik Gmail-nya di sini, maka kita akan diarahkan ke email kita. Pastikan Bapak Ibu sekarang sudah membuka atau sudah menggunakan akun pembelajaran belajar.id Bapak Ibu. Nah, biasanya kita dihadapkan pada tampilan seperti ini. Jadi di sebelah kiri kita bisa lihat ada kotak masuk, berbintang, ditunda. Pak Beri. Ya.
Itu kenapa sih banyak kali Pak Beri? Itu ada Classroom, lalu ini ada Danang Sumardi, mungkin malah kemarin saya lihat di email saya Pak Beri ada dari orang dari Jawa Tengah juga masuk ke email saya ini Pak Beri. Betul. Jadi Pak Robi, akun pembelajaran ini kan sifatnya komunitas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi akan ada nanti sebagian rekan-rekan kita guru, entah itu dimanapun di Indonesia, nanti biasanya mereka akan send to atau kirim ke seluruh email yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya kalau dia sama-sama pakai nama .sma atau .smp, biasanya itu terkirim ke semua orang yang di bawah email Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Robi, kalau kita tidak siasati, maka nanti akan email kita akan bertumpuk-tumpuk seperti ini. Seperti saya ini sekarang ada 549 email yang masuk di kotak masuk ya, dan belum saya baca. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu sedang menunggu email penting dari seseorang atau sebuah institusi, misalnya Bapak Ibu sedang melamar beasiswa pakai email belajar.id, Bapak Ibu sangat tunggu-tunggu email itu, balasan emailnya, Bapak Ibu jadi pusing sendiri nanti kalau seandainya Bapak Ibu tidak organisir email yang Bapak Ibu punya. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai Bapak Ibu, kita mulai mengorganisir email kita menjadi lebih efektif sehingga pekerjaan kita nanti jadi lebih efektif juga. Bapak dan Ibu, karena email ini banyak sekali, kita jadi tidak efektif bekerjanya, kita setting di tombol roda ini, roda gigi, tombol setelan ini, atau setting mungkin di Bapak Ibu pengaturannya, atau tombol pengaturan kita tinggal klik. Kita ingin agar email ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kotak masuk ya. Jadi tidak hanya kotak masuk utama ini. Bapak dan Ibu, ketika diklik setelan ini, maka kita akan digiring ke tab seperti ini. Bapak Ibu, sebenarnya ini bisa kita pakai tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin tampilannya seperti apa, mau default atau longgar atau mau rapat, kepadatannya bisa kita atur. Temanya kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa pilih temanya, warnanya juga bisa Bapak Ibu pilih tergantung kesukaan Bapak Ibu, warna latarnya maksud saya. Kemudian jenis kotak masuknya juga bisa diatur. Panel bacanya juga bisa diatur tanpa pemisah, atau Bapak Ibu mau di kanan kotak masuk, terserah Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita pakai semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin setel lebih lanjut, Bapak Ibu tinggal klik lihat semua setelan. Bapak Ibu bisa cobakan di perangkat Bapak Ibu saat ini. Kalau saya klik lihat semua setelan, maka akan digiring kita ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan banyak sekali pilihan yang diberikan ke kita, mulai dari umum. Kalau sekarang ini misalnya email Bapak Ibu fiturnya masih dalam bahasa Inggris dan Bapak Ibu kurang nyaman dengan hal tersebut, Bapak Ibu tinggal klik atau ganti bahasanya di sini tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu. Cuma kebetulan bahasa Minang memang belum ada ya Pak Robi ya. Bahasa Melayu sudah ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa setting di sini. Bisa Pak Robi? Oke Pak. Ya. Sudah bisa. Nah, Masek sudah siap. Ya, lanjut, Oke, sudah siap Pak Seknya Pak. Oke Pak Beri, bagaimana kalau kita istirahat sebentar, kita dengarkan Bapak Sekretaris Dinas kita untuk menyampaikan pengarahan dan sekaligus juga menutup acara kita ini secara resmi. Iya langsung penutupan. Ini lanjut juga Biko. Tapi ya tutup saja dulu. Mau ditutup? Ya. Mau ditutup sekarang? Dia hanya menyamakan Bapak. Oke, selamat datang Bapak Sekretaris Dinas. Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Robi, Pak Robi. Oke Pak, saya dipermas masa. Oke Pak, jadi Pak selamat bergabung di room kita. Alhamdulillah hari ini bergabung bersama kita yang masih setia ini Pak, 120 guru-guru hebat dari seluruh SMP negeri
di Kota Payakumbuh. Kepala sekolah Dari juga Pak dua- Robi, jangan lupa. Gimana Pak Beri? Bapak kepala sekolah dan Bapak Ibu kepala sekolahnya masih bersama Iya, kita oh juga. iya. Juga ada Bapak kepala sekolah yang dari hari pertama Pak itu tidak keluar-keluar dari room Pak. Kepala sekolah, banyak sekali kepala sekolah yang memang stay di room ini dari awal. Saya boleh mengatakan sangat banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sangat setia sekali bersama kita Bapak. Jadi peserta pelatihan kita ini totalnya 270 orang Bapak. Dan yang hadir hari ini tadi sampai 140-an. Sekarang sudah 118-an. Tapi dalam penugasan mereka itu rata-rata rekan-rekan guru itu sudah. Jadi ada juga di Google Classroom penugasan untuk memperkaya kemampuan atau pemahaman mereka tentang bagaimana penggunaan akun pembelajaran .id ini. Jadi karena Bapak sudah bersama kami mohon Bapak memberikan sedikit pengarahan dan juga menutup kegiatan kita ini secara resmi. Oke Bapak, kami persilakan Pak. Penutupan ya Pak Robi ya. Iya Pak. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Terputus Pak Robi. Oh iya, terputus nampaknya. Bisa didengar suara saya Pak Robi? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak Sek. Ya, silakan Pak. Halo Pak Robi, bisa didengar suara saya? Sekarang bisa Pak. Ya, mungkin jaringan di daerah Padang Kadudua itu kurang bagus. Ini ya saya lupa Padang Kadudua namanya Pak Kepsek Pak Da. Ya, terputus lagi nih Pak Beri, Bapak Sekretaris Dinas kita. Kita tunggu beliau masuk kembali sebentar. Gak apa-apa, kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Halo. Pak Devi, ya. Oke, Halo, sudah Pak Pak. Sudah Pak, kita bisa mendengar dengan jelas Pak. Ya. Bisa dimulai Pak Robi? Bisa Pak, silakan Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'madu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Robi beserta narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh SMP negeri dan swasta sekota Payakumbuh. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang hadir pada acara Classroom ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan tidak bosan-bosannya marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kemarin dan hari ini telah dilaksanakan pelatihan pemanfaatan akun belajar terintegrasi rumah belajar. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita mengharapkan selalu dan tercurah kepada teladan kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Bila Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada momen 2 hari ini pelatihan pemanfaatan akun belajar terintegrasi rumah belajar, maka pada momen ini saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali kepada Pak Robi dan rekan-rekan yang telah melaksanakan kegiatan ini, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat sekali buat pendidikan yang khususnya di Kota Payakumbuh. Kemudian pada pelaksanaan ini tentu kita
berdasarkan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan, surat edaran nomor 37 tahun 2020, surat edaran dari Kemdikbud. Kemudian dalam hal ini tentu Kemdikbud sudah meluncurkan surat edaran ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan pada saat ini, yaitu bagaimana dengan pelatihan ini kita di era digitalisasi ini, pendidikan harus bisa mengikuti kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, pada hari ini yang jumlahnya tadi disampaikan oleh Pak Robi, yang hadir yaitu 118 orang, dan kemarin tercatat yang terdaftar 275 orang. Kemudian dalam hal ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian, bagi guru-guru kita yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini, mungkin materi-materi pelatihan ini yang sudah didapat pada pertemuan 2 hari ini dan beberapa hari selanjutnya, tindak lanjutnya, mungkin ini akan menjadikan bermanfaat buat dunia pendidikan khususnya di SMP di Kota Payakumbuh. Dan bagi yang tidak hadir, guru kita berhalangan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan suatu menyampaikan materi-materi ini kepada guru-guru kita yang tidak sempat hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada pelaksanaan ini tentu goal kita adalah bagaimana sukses pelaksanaan pembelajaran daring. Karena pada materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu bagaimana pemanfaatan dari Google, yaitu yang pemanfaatan Google Form di Classroom dalam mengelola administrasi sekolah. Kemudian dalam hal ini tentu sangat mempermudah satuan pendidikan untuk melaksanakan yang namanya proses pembelajaran antara orang tua, antara guru dengan siswa. Kemudian dan juga di sini pada sistem ini tentu kepala sekolah bisa memantau bagaimana pelaksanaan dari proses belajar mengajar tersebut. Kemudian di sini juga tentu bagaimana orang tua bisa memantau anak dalam pengelolaan administrasi sekolah dengan sistem ini. Kemudian tentu harapan kita ke depan sesuai dengan tuntutan zaman, tentu era digitalisasi ini, tentu kita harus mengikuti tren yang ada pada dunia pendidikan, yaitu tren dengan kondisi COVID ini apalagi, yaitu kita harus bagaimana belajar daring dituntut kita untuk lebih memperkaya keilmuan kita, bagaimana proses belajar mengajar daring ini yang efektif untuk dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan ini, marilah kita seluruh pendidik dan tenaga pendidik, khususnya SMP negeri dan swasta di Kota Payakumbuh ini, marilah kita untuk move on dari cara belajar yang lama, yang manual, kemudian kita beralih kepada era digitalisasi ini, yaitu dengan sistem pendidikan yang telah disuguhkan oleh Kementerian Pendidikan ini melalui surat edaran kementerian ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian pada akhirnya tentu terjadi perubahan kepada kita di Payakumbuh ini, proses belajar mengajar yang lebih kondusif untuk mendapatkan kondisi yang kondisi COVID ini bisa menyesuaikan diri kita. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada pelatihan ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih kurang mohon maaf. Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Sekretaris Dinas yang kami hormati, terima kasih sudah bersamai kami dan juga memberi motivasi kepada kami semua bagaimana untuk merubah mindset kami dalam era pandemi dalam melakukan pelajaran dalam kelas. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia hadir. Dan kami ini mohon izin juga Pak, mau lanjut sedikit lagi. Kalau Bapak masih berkenan untuk di ruangan ini, kami persilakan. Tapi kami maklum dengan kesibukan Bapak. Jika Bapak live dari room juga kami persilakan. Terima kasih Pak. Mohon izin kami lanjut kembali. Dan juga terima kasih Pak Sospi Darmi. Mudah-mudahan nanti di SD acara kegiatan kita juga sukses ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Beri, kita lanjut Pak Beri. Baik, Pak Sekretaris, mohon izin Pak melanjutkan Pak. Bapak Ibu yang lain dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh mohon izin kita lanjutkan sedikit lagi karena tadi belum sampai ya, masih kami mohon izin lanjutkan dulu. Tentang tadi adalah akun Gmail ya, saya mohon izin share screen lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola email kita. Sampai di sini tadi kalau tidak salah mudah-mudahan sudah terlihat. Bapak dan Ibu, biasanya kalau kita belum setting apa-apa, defaultnya itu biasanya hanya 20 email yang tertampil secara otomatis ketika kita mulai membuka. Kita bisa atur ini tampilannya ketika kita login pertama kali berapa email yang langsung tertera. Ini bisa kita atur, bisa 50, bisa 100. Jadi bisa kita atur seperti itu. Di sini kita juga bisa banyak yang bisa kita sesuaikan tergantung dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kita juga ya terima kasih Bu Yuni Ningsi ya. Mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa sampaikan pakai tanda tangan, Bapak Ibu bisa setting semuanya di sini. Bapak Ibu juga bisa kalau seandainya Bapak Ibu guru menyeting bagaimana cara Bapak Ibu misalnya ketika hari Minggu Bapak Ibu tidak menerima atau hari libur tanggal merah Bapak Ibu tidak menerima email lagi mungkin dari siswa Bapak Ibu untuk menjaga privasi Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu setting di sini di penjawab saat libur. Jadi juga bisa Bapak Ibu setting. Nah, kembali ke tujuan awal kita tadi, bagaimana cara kita untuk merapikan email kita di kotak masuk. Kita bisa klik kotak masuk yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa atur sebenarnya default dari jenis kotak masuk kita. Jadi Bapak Ibu bisa atur default, bisa yang penting dulu atau yang belum baca dulu, atau yang berbintang dulu yang Bapak Ibu mau tampilkan di awal itu juga bisa. Nah, saya biasanya merapikan email dengan membaginya menjadi beberapa kategori ini ya, kategori namanya. Saya biasanya klik. Jadi Bapak Ibu saya ulang lagi kalau tadi awalnya kita hapus aja dulu ya perubahannya ya. Saya mau lihatkan dulu perubahannya nanti. Jadi di kotak masuk ini seperti ini. Ada banyak email sekali. Kemudian tadi kita ulang lagi. Di sini ada kotak setelan. Kita lihat semua setelan. Ini masih satu kotak masuk. Kalau kita mau merapikannya, kita Bapak Ibu bisa centang semuanya. Sosial Bapak Ibu centang. Promosi biasanya kalau Bapak Ibu sudah menyediakan atau biasanya ada dari perusahaan apa gitu, promosi apa, itu biasanya itu Pak Beri kan ada itu sering kita habis mesan Gojek. Betul. Atau promosi itu nanti Pak Beri. Ya, nanti masuknya ke sana. Jadi secara otomatis nanti dipilah-pilah oleh Gmail-nya sehingga lebih rapi nanti. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya Bapak Ibu. Saya juga biasanya mengaktifkan update karena ini biasanya email-email yang datang dari perusahaan-perusahaan juga yang mirip dengan promosi. Nah, saya biasanya juga aktifkan forum ini karena biasanya email-email yang Pak Robi sampaikan tadi dari bisa Jawa Timur, guru dari mana itu ketika membahas satu atau dua hal yang dia kirim ke semuanya,
berarti nanti itu masuknya ke forum. Nah, kita lihat terakhir kalau kita karena keterbatasan waktu kita coba simpan perubahan. Kita tunggu. Nah, kita langsung digiring ke kotak masuk seperti ini Pak Robi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ada 500-an ya email saya. Nah, sekarang jadi lebih rapi, jadi lebih tidak terlalu memusingkan kepala saya sampai 500-an tadi yang terbaca. Jadi Bapak Ibu bisa ini lihat kalau di sosial kebetulan tidak ada yang masuk karena saya belum ya. Kemudian promosi ini dari Google Form semuanya masuk ke sini. Kalau update Bapak Ibu bisa update dari Google Classroom saya semuanya di sini, sampaikan notifikasinya ke sini. Dan kalau forum biasanya ini sampaikan ke forum, kebetulan saya ada forum di Google Master Trainer, biasanya disampaikan lewat ini. Ini salah satu cara Bapak Ibu untuk merapikan email Bapak Ibu, membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif, menjadi lebih menjadi lebih rapi lagi. Jadi lebih kurang seperti itu. Pak Robi, gimana nih karena keterbatasan waktu? Ya, karena kita keterbatasan waktu, nanti Pak Beri ini di penugasan itu juga sudah ada petunjuknya. Bapak Ibu bisa mencoba yang lebih spektakuler lagi dari Gmail ini. Bapak Ibu bisa mengasih bintang, Bapak Ibu bisa mengasih label-label lainnya, dan nanti Bapak Ibu lebih terampil. Jangan sampai ini saya punya pengalaman Pak Beri, saya mendaftar dalam sebuah kegiatan yang punya skop yang cukup besar dan saya lulus. Nah, lalu karena email saya berantakan, tidak teratur seperti itu, saya lihat postingan salah seorang teman saya itu dia sudah ikut pelatihan. Oh, saya kan daftar dulu. Saya cek ternyata sudah terimpit di bagian bawah Pak Beri. Ternyata saya juga lulus. Akhirnya ya mau gimana lagi, saya sudah terlewat. Jadi email itu pada saat sekarang ini sangat penting sekali Pak Beri. Betul. Jadi jangan sampai Bapak Ibu seperti kasus Pak Robi misalnya kehilangan kesempatan yang mungkin sudah Bapak Ibu tunggu, ternyata karena emailnya tidak dirapikan, ya kehilangan kesempatan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu bisa rapikan, pekerjaan Bapak Ibu menjadi lebih efektif. Ya, Pak Robi. Oke, Pak Beri, saya minta 5 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mau menit saja, karena fitur terakhir saya akan menjelaskan sedikit saja ini Bapak Ibu mengenai fitur Google Calendar. Oke. Nah, ini ketika Bapak Ibu klik titik 9 atau di HP Bapak Ibu itu punya tampilan yang jelas di bagian depannya. Kita bisa cari di sini namanya kalender. Oke, tunggu. Ini ada terhalang, saya nggak melihat kalender saya nih, sorry Pak Beri. Nah, ini kalender di Android Bapak Ibu ini. Saya yakin semuanya ada. Kalau namanya Android, kita tinggal klik di Google Calendar ini. Oke, itu sudah dilihatkan sama Pak Beri. Ya, Pak Robi. Ini dibantu nanti Pak Beri jika terlampau kecil, dikasih lingkaran saja. Oke, nanti ini proses. Dia tahu nih Pak Beri kalau kita diburu waktu, dia juga sering ngadat ini. Oke, ini Bapak Ibu semuanya, Pak Beri, Google Calendar itu sangat mempermudah kita sekali dalam men-setting jadwal-jadwal kita. Jadi misalkan ini saya sudah ada tugas presensi, saya buat di sini. Di sini ada Learning with Google, tadi jam 11 saya ikuti Learning with Google, dan tugas-tugas lainnya atau pikon-pikon saya itu bisa saya bikin di di kalender ini Pak Beri. Jadi kalender-kalendernya juga banyak. Saya bisa menambahkan kalender revo, misalkan saya mau tambahkan kalender workshop akun pembelajaran. Ini saya lihat workshop akun pembelajaran Kota Payakumbuh. Ini ada settingan-settingan lainnya. Kita mau ambil warnanya apa. Lalu setelah itu misalkan saya mau menjadwalkan besok Pak Beri ada rapat dinas, misalkan nih saya kepala sekolah atau saya wakil kurikulum, saya mau mengadakan rapat dinas, saya bikin di sini rapat dinas. Rapat dinas, misalkan kita terpaksa harus di rumah atau kita dibatasi kita di rumah, lalu di rapat dinas ini kita ambil
Mana dia tadi? @guest. Nah, di sini @guest ini Bapak Ibu, kita bisa memasukkan siapa yang kita undang. Misalkan Bapak Ibu itu kan punya email semua guru di sekolah Bapak Ibu, masukkan emailnya semua. Misalkan saya masukkan di sini Robi Guru, lalu saya masukkan lagi Berry Devanda. Oke, lalu bisa kita copy secara banyak Bapak Ibu email ini. Oke, email ini kita bisa masukkan. Lalu kita ambil join with Google Meet. Ini kan, ini linknya, nanti akan kelihatan link ini sama teman yang kita undang. Jadi nanti tinggal klik saja di kalendernya Bapak Ibu. Setelah itu kita juga di sini bisa melampirkan, misalkan ada bahan rapat atau kita mau rapat anggota tahunan. Oke, tunggu sebentar. Ini out of office, kita cari. Ini masalahnya mau publik atau tidak. Ini tesnya. Kita mau ingatkan lagi. Sebentar. Ini saya kok nggak ketemu tempat melampirkan ya Pak Beri. Oke. Kita ambil dulu. Nah, ini kita ambil final time dulu Pak Beri. Final time. Jadi kita mencoba untuk mencocokkan waktu kita dengan waktu teman-teman kita. Ini tanggal 19 Februari. Kita ambil jamnya jam 8.30 sampai jam 9 atau jam sampai jam 10.30. Nanti akan kelihatan, ini mohon maaf jaringannya kurang bagus, jadi kita ambil time, akan kelihatan jadwal kawan-kawan kita. Kalau kawan kita itu ada jadwal meet yang berbeda atau wali murid itu sedang ada jadwal yang lain, nah, itu akan kelihatan di sini bagi semua orang yang kita tambahkan. Tetapi karena di sini saya cuma mengundang Pak Beri. Pak Beri itu tidak ada kegiatannya pada tanggal 19 ini atau tanggal 19 hari ini ya Pak Beri? Ya. Oh ya, 19 besok ya. 18. Itu tidak ada sehingga tidak kelihatan. Lalu jika kita sudah ambil final time, lalu Bapak Ibu kita menambahkan lampiran. Menambahkan lampiran, misalkan kita mau ada rapat anggota tahunan, kita masukkan lampiran misalnya di sini, lalu kita select dan lampiran itu langsung terkirim ke Google Calendar teman-teman kita. Lalu ini juga Ibu kita bisa arahnya kemana, mau ke kalender Revo atau mau ke Google Classroom, semuanya kita masukkan bisa. Adalah pemberitahuannya. Nah, ini ada pemberitahuan notifikasi. Kita mau notifikasinya jam berapa on the subday atau notification-nya kita mau custom. Kita mau dalam notifikasinya dalam menit atau dalam apa namanya lewat email itu juga bisa. Jadi baik itu email, notifikasi, ini bisa kita setting di kalender Pak Beri. Mungkin itu setelah selesai jangan lupa save, maka nanti ini akan ada pemberitahuan itu adalah kalender guest, tamu karena tidak satu akun belajar, invite external guest, dan itu akan langsung muncul pada kalender saya dan kalender orang yang saya tambahkan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak Beri yang bisa kita tambahkan dengan waktu kita yang terbatas di Google di sesi kita pada siang hari ini. Ya. Ini dia. Jadi betul sekali ya dalam waktu 5 menit karena memang nggak mungkin menjelaskan Google Calendar dalam waktu 5 menit karena Bapak Ibu saya juga dulu sebelum mengikuti kegiatan Google Master Trainer ini juga nggak terlalu paham dengan Google Calendar, tapi setelah mengikuti kegiatan ternyata ini juga aplikasi yang sangat baik sekali terutama mendukung kegiatan kolaborasi kita di sekolah ya Pak Robi ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah pukul 16.05, tidak terasa kegiatan kita sudah berlangsung 2 jam lebih. Bapak Ibu, kita sudah 2 jam lebih di depan perangkat kita masing-masing. Bapak dan Ibu, izinkan kami mengingatkan lagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir ya Pak Robi ya. Mohon segera untuk mengisi, sesuaikan dengan daftar Google Master Trainer Bapak Ibu yang sudah ada di Google Classroom kita. Bapak Ibu yang belum, Bapak Ibu yang sudah nggak usah mengisi lagi, cukup sekali saja mengisinya daftar
hadir tersebut karena itu nanti akan berkaitan dengan sertifikat Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, semua komunikasi nanti akan kita lakukan di Google Classroom. Tetap standby di Google Classroom-nya untuk mendapatkan update terbaru tentang kita, baik tentang penugasan, baik tentang sertifikat nanti ya Pak Robi ya. Jadi nanti kita akan sajikan linknya di Google Classroom juga. Tentu setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua tugas yang diberikan di Google Classroom. Jadi seperti itu yang perlu kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang lainnya. Bapak dan Ibu, jika ada kesempatan lain nanti kita akan mungkin ya punya kesempatan lagi di kemudian hari, siapa tahu jika Tuhan mengizinkan kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana pemanfaatan Vision for Education ini terutama dalam kegiatan project based learning atau problem based learning, bagaimana berkolaborasi dengan anak-anak Bapak Ibu dan guru-guru yang lain, bagaimana mengelola pembelajaran berbasis proyek misalnya di kelas Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran ini. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan nantinya. Pak Robi. Jadi begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ini luar biasa Pak Beri, guru-guru kita. Saya lihat ini ada di beberapa tempat. Seperti di SMP Muhammadiyah tadi saat rame saya kelihatan di sana, maaf di SMP Muhammadiyah, lalu kemarin juga ada di SMP 4 yang langsung karena memang lampu mati dan jaringan hilang, itu satu laptop bersama-sama dan mereka praktik. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu guru kita ini di Kota Payakumbuh ini Bapak Ibu, karena memang Payakumbuh ini selain kota rendang juga terkenal sebagai kota pendidikan Pak Beri. Jadi Pak Beri sering-seringlah main ke Payakumbuh karena Pak Beri setahu saya baru sekali ke rumah saya. Lalu ini sebelum kita tutup Pak Beri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Beri bisa bantu scroll untuk melihat bagaimana tadi kalau untuk Google pusat bantuan. Bapak Ibu di pusat bantuan itu klik yang ada warnanya agak beda, lalu nanti keluar di sana Bapak Ibu salin linknya itu, lalu pastikan pada tab yang baru atau langsung klik linknya itu akan terbuka Google bantuan Google Help tadi Bapak Ibu. Ada sana, jika Bapak Ibu mau cari-cari apa yang Bapak Ibu kurang pahami, itu bisa Bapak Ibu cari di Google Help. Lalu selanjutnya mengisi ini apa ini tadi Pak Beri, saya ini karena mouse saya ini ketinggalan Pak ya untuk scroll. Bu Roza Octavia, Pak Robi minta tolong ditampilkan lagi daftar hadir yang sudah mengisi Pak, biar kami tahu yang sudah mengisi atau yang belum katanya. Kata Bu Ya. Roza ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah klik kirim, itu sudah terkirim. Tapi kalau memang iya, nanti kami juga akan share daftar hadirnya di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu silakan pantau kalau kami nanti men-share absensi Bapak Ibu di Google Classroom. Karena kita juga masih menunggu absensi kawan-kawan yang mungkin daftar hadir kawan-kawan yang melihat kegiatan kita ini lewat rekaman. Dan juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mensinkronkan HP-nya dengan akun pembelajaran, buka Gmail-nya, di sana ada Google Chat. Coba Bapak Ibu aktifkan itu Google Chat. Google Chat itu tidak memakan memori HP Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu sudah aktif Google Chat-nya, Bapak Ibu insya Allah nanti akan langsung terhubung dengan grup yang sudah kami buat Bapak Ibu. Karena di grup itu belum ada yang masuk karena mungkin Google Chat Bapak Ibu itu belum aktif. Oke Pak Beri, saya pikir cukup tentang materi kita, dan terakhir ada situ testimoni. Saya mohon testimoni Bapak Ibu di penugasan kita yang terakhir. Bapak Ibu masukkan foto Bapak Ibu yang terbaik, yang tercantik, yang terganteng. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu soal testimoni tadi saya sambung Pak Robi. Testimoni itu Bapak Ibu menjadi salah satu penugasan Bapak Ibu berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain. Kami sudah sediakan template-nya di Google Classroom. Bapak Ibu tinggal pasang foto Bapak Ibu di sana, kemudian ketikkan nama Bapak Ibu dan instansi Bapak Ibu. Sudah ada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di sana. Tinggal Bapak Ibu ketikkan di dalam tanda petik itu apa yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti pelatihan ini, dan juga bagaimana Bapak Ibu memandang akun pembelajaran ini ke depannya di sekolah dan di ruang kelas Bapak Ibu. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu share di sosial media Bapak Ibu, apapun sosial media Bapak Ibu, mau itu Instagram, Facebook,
status WA Bapak Ibu untuk menyebarluaskan apa-apa yang bersifat positif dari pelatihan kita selama 3 hari ini. Harapannya ya Pak Robi ya, harapannya ke depan kita dapat memberikan efek positif kepada sekolah-sekolah mungkin yang bahkan belum pernah mendengar akun pembelajaran itu seperti apa. Pak Robi. Mic-nya Pak Robi, mic-nya belum. Bapak Ibu, satu lagi jangan lupa untuk follow akun belajar di mana saja bersama belajar.id di Facebook Bapak Ibu, dan juga kalau bisa testimoni Bapak Ibu tadi Bapak Ibu share ke grup belajar di mana saja dengan belajar.id tersebut. Jadi itu mudah sekali kita untuk share dengan guru-guru lainnya, saling berkolaborasi, saling tanya jawab kita dengan guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan akun pembelajaran belajar.id. Mungkin itu Pak Beri untuk kegiatan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama 3 hari ini dengan setia mendengar atau mengikuti kegiatan kita, yang mana tujuannya tentu untuk mengupgrade diri Bapak Ibu supaya siswa-siswa Pak Ibu mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Begitu Pak Beri. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi Pak Devi, makasih banyak Pak sudah bersama kami di sini. Masih di sekolah kayaknya, itu saya lihat Pak Antonius juga masih di sekolah rame-rame. Madius, ada Pak Asral tadi, ya. Pak ada berapa orang yang kepala sekolah yang sudah masuk. Terima kasih Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu. Terima kasih nih Denny. Makasih banyak, kami berdua juga belajar banyak dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih, mudah-mudahan lain kesempatan kita punya kesempatan lagi ya Pak Robi ketemu. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Wabarakatuh. Foto-foto. Wah, foto-foto. Ya, foto bersama. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Loading berapa orang yang baru menghidupkan kamera. Oke, tunggu lagi. Dadah. Oke, saya masuk ke slide ketiga. Oke, slide ketiga banyak yang tidak hidup kameranya. Oke, saya foto saja. Slide keempat juga tidak hidup kameranya. Oke, sudah Pak Beri. Sip, makasih ya Bapak makasih Ibu. banyak Pak Robi, Pak Beri. Ya Pak, kita live dulu. Ya, makasih banyak Pak. Bapak Ibu yang lain, ini Denny, makasih nih. Mana hidup ini? Hah?